Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 691. Paman ketiga. Hao Ren menatap Su Han, terkejut. Dia melihat bahwa Zhao Kuo telah mencapai tingkat kian tingkat atas. Dia juga berkultivasi menggunakan gulir bayangan pedang bayangan cahaya, dan dia ingin berlatih bertarung dengan Zhao Kuo. Namun, lawan yang ingin dilawan Zhao Kuo bukan Hao Ren tetapi Su Han. Baik Zhao Kuo dan Su Han sedang mengisi daya di alam naga langit. Di seluruh Ocean City, hanya Su Han yang setingkat Zhao Kuo. Hao Ren mengerti mengapa Zhao Kuo ingin menantang Su Han segera. Aku menerimanya, kata Su Han. Dia dan Zhao Kuo memilih gaya yang berbeda. Yang satu lebih statis, dan yang lain lebih aktif. Mereka berdua mengejar alam naga langit, tetapi mereka harus bertarung dengan lawan yang tangguh sebelum mereka bisa menerobos. Kita akan ke Nine Dragon Palace minggu depan, kamu harus bersiap, kata Su Han lagi. Kemudian, dia menepuk bahu Hao Ren dan berjalan pergi. Hao Ren memandangnya dan tahu bahwa dia juga terluka dan perlu beberapa hari untuk sembuh. Zhao Kuo tidak akan mencoba melawannya ketika dia terluka. Pertempuran antara dua tuan tertinggi hanya bisa terjadi setelah perjalanan Nine Dragon Palace. Hao Ren merasa setidaknya salah satu dari keduanya akan menjadi naga surgawi, tetapi sulit untuk mengatakan siapa itu. Nona Song, apakah kaligrafi ini adalah pekerjaanmu? Luo Xin, salah satu master kaligrafi yang mengelilingi Song Qingya, bertanya pada Song Qingya. Para master kaligrafi ini memiliki puluhan tahun pengalaman dalam kaligrafi. Sulit dipercaya bagi mereka bahwa penyanyi muda ini bisa menulis kaligrafi yang begitu indah. Mereka mempelajari pekerjaan Song Qingya untuk waktu yang lama dan akhirnya bertanya karena penasaran. Mereka tidak bermaksud mempermalukan Song Qingya. Mereka hanya ingin bertemu dengan master kaligrafi yang menulis untuk Song Qingya. Para wartawan itu berlari ke arah mereka dan mendengar kurator Museum East Ocean menanyai Song Qingya. Karena itu, mereka dengan cepat memindahkan mikrofon mereka. Song Qingya mengikuti tatapan Hao Ren dan memandangi Su Han yang dingin namun elegan saat dia menghela nafas. Dia tidak akan bisa mencapai kerajaan Su Han seumur hidupnya. Dia hanya bisa iri padanya. Nona Song, kamu tidak pernah menyebut kaligrafi. Apakah ini pekerjaanmu? Kapan kamu menyelesaikan bagian ini? Nona Song, kamu tidak pernah menyebutkan bahwa kamu berlatih kaligrafi dalam wawancara sebelumnya. Para wartawan ini mengira Song Qingya takut ketika dia tidak berbicara. Mereka berpikir bahwa karya kaligrafi yang dibawa Song Qingya bukanlah pekerjaannya sendiri, dan itulah sebabnya mereka terus bertanya. Song Qingya menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia berpikir bahwa acara Hao Ren sangat menginspirasi hari ini, jadi dia tidak keberatan menambahkannya. Dia berkata, mengapa aku tidak menunjukkannya sekarang? Baik. Mendengar bahwa Song Qingya akan menulis kaligrafi secara langsung, para wartawan ini menjadi bersemangat. Pada tahun-tahun ini, Song Qingya telah menghadiri banyak acara, tetapi dia tidak pernah menyebutkan bahwa dia berlatih kaligrafi. Ini akan menjadi berita jika itu nyata. Ayo kita keluar, Song Qingya berkata dan berjalan menuju pintu masuk perpustakaan. Pada saat dia berjalan ke pintu masuk, dua anggota klub dari klub kaligrafi telah mengeluarkan dua meja besar dan meletakkannya di alun-alun kecil di depan perpustakaan. Lampu melesat keluar dari mata Huang Suji saat dia melihat Song Qingya berjalan keluar sementara dia menjaga ketertiban. Hao Ren berjalan di samping Song Qingya dengan tenang, dan Song Qingya berjalan dan berbicara dengan Hao Ren sambil tersenyum seolah-olah mereka adalah teman dari generasi yang sama. Para siswa yang berbaris di tangga melihat Song Qingya berjalan keluar dan akan menunjukkan keterampilan kaligrafinya, jadi mereka berlari ke arah alun-alun kecil dengan cepat dan ingin melihat dari dekat di depan. Song Qingya tidak hanya memberikan karya kaligrafinya sendiri sebagai hadiah, tetapi dia juga akan menunjukkan keterampilan kaligrafinya. Ini akan terlihat sangat luar biasa untuk East Ocean University dan klub Hao Ren. Penampilan Song Qingya di iklan bernilai ratusan ribu yuan selama beberapa detik. Akan lebih mahal baginya untuk menghadiri acara-acara tertentu. Kertas nasi panjang dibentangkan di atas meja, semua jenis kuas tinta dipajang, dan sebotol tinta diletakkan di sudut miring. Awan memudar, dan cuaca di luar perpustakaan sudah menjadi baik. Matahari menyinari kertas nasi putih yang memantulkan Song Qingya dan perpustakaan putih di belakangnya, membuatnya tampak seindah foto-foto artistik. Laporan itu mengambil gambar Song Qingya dengan cepat. Song Qingya mengangkat sikat tinta,
menekan kertas nasi dengan tangan kirinya, dan menulis puisi. Awan hitam ada di seluruh kota, dan kota ini akan segera jatuh. TL, awan hitam mewakili pasukan musuh, yang terdiri dari terlalu banyak orang, seperti awan hitam. Tulisan yang bagus. Begitu Song Qingya berhenti, kurator East Ocean Museum bersorak. Dia awalnya curiga dengan keterampilan kaligrafi Song Qingya, tetapi dia mengaguminya ketika dia melihat Song Qingya menyelesaikan pekerjaan ini di depan semua orang. Para wartawan yang mengelilingi Song Qingya juga bersorak karena terkejut. Seorang superstar seperti Song Qingya sudah cukup dermawan untuk menunjukkan keterampilan kaligrafinya di depan mereka. Bahkan jika kaligrafi yang dibunuhnya tidak bagus, mereka harus memujinya. Namun, keterampilan kaligrafinya memang luar biasa. Hao Ren melihat bahwa Song Qingya menyukai acara itu dan tersenyum. Dia tahu bahwa dalam beberapa hari ke depan, East Ocean University akan menjadi fokus media nasional. Zhao Hongyu juga tersenyum di tengah kerumunan. Song Qingya adalah putri Laut Selatan, dan keterampilannya dalam musik dan kaligrafi tidak buruk. Dari semua putri naga, Zhao Yanzi mungkin satu-satunya yang sama sekali tidak bertindak seperti seorang putri. Dia hampir tidak memiliki pengetahuan di bidang seni apapun. Namun, dia hanya menikahi Hao Ren. Jika dia menikahi pembudidaya naga tradisional, kita akan merasa malu dengan kurangnya keterampilan seni tradisionalnya. Zhao Yanzi berdiri di depan Zhao Hongyu, dan dia mungkin tahu pikiran Zhao Hongyu. Dia menatap Zhao Hongyu dan cemberut. Dia punya banyak pekerjaan rumah dan nyaris tidak lulus ujian. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk mempelajari ini? Song Qingya meletakkan sikat tinta dan tiba-tiba mengambil sikat yang lebih kecil. Tangan Song Qingya berbalik dan menggambar sebuah lukisan pemandangan dari East Ocean University dalam beberapa goresan di bagian kertas beras yang tersisa. Ada sebuah danau di tengah-tengah kampus dengan beberapa area hijau dan beberapa bukit kecil. Di bawah cuaca yang cerah, pemandangannya sangat bagus. Song Qingya memegang kuas tinta, menghias kertas dan menggambar pemandangan. Reporter dengan mikrofon dan kamera itu tertegun. Song Qingya yang memiliki suara malaikat sebenarnya adalah master dalam kaligrafi dan lukisan. Ini adalah pertama kalinya Song Qingya menunjukkan keahliannya di depan umum, jadi karya seni ini mungkin akan dijual dengan harga tinggi hampir 1 juta yuan. Song Qingya menyingkirkan sikat tinta dan tersenyum pada Hao Ren. Aku tidak mengambil kemuliaanmu, kan? Hao Ren tersenyum dan memberinya acungan jempol. Kamu luar biasa. Kepala sekolah Liu, lukisan ini adalah hadiah untuk sekolah, kata Song Qingya kepada kepala sekolah Liu yang sudah tertegun. Oke, terima kasih. Kepala sekolah Liu mengangguk dengan tergesa-gesa. Karya seni ini berada di tingkat master dan pasti layak untuk dikoleksi, apalagi bahwa ini adalah karya kaligrafi dan lukisan dari superstar Song Qingya. Asisten Song Qingya saling memandang. Mereka bahkan tidak tahu bahwa Song Qingya memiliki bakat semacam ini. Jika seseorang memposting video lukisan Song Qingya secara langsung, popularitasnya akan meningkat banyak. Dari perspektif East Ocean University, acara ini juga mengiklankan sekolah. Zi, kamu melewatkan kelas di sore hari, kan? Zhao Hongyu tiba-tiba bertanya pada Zhao Yanzi. Zhao Yanzi berpura-pura bahwa dia baru menyadari bahwa sekarang dan dengan cepat berlari menuju pintu masuk utama Universitas Ocean Timur. Zhao Guang memandang Zhao Yanzi dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, dia dalam suasana hati yang baik. Selama Zhao Guo mencapai puncak tingkat Qian, mereka tidak akan takut pada naga elemental logam lagi. Pertempuran yang tidak disengaja ini membuat semua klan naga lainnya melihat kekuatan Samudra Timur. Itu adalah pertempuran yang membangun prestise Laut Timur, dan itu tidak bisa diatur dengan sengaja. Setelah kembali, para pembudidaya naga senior ini akan mengirim generasi muda mereka yang penting ke East Ocean City, dan kota ini yang berada di bawah kendali klan naga Lautan Timur akan menjadi pusat komunikasi bagi para pembudidaya naga. Bahkan setengah tahun yang lalu, Zhao Guang tidak dapat membayangkan hal seperti ini terjadi. Song Qingya berjalan menuruni tangga dengan sekelompok reporter mengelilinginya. Kepala sekolah menyimpan karya Song Qingya dengan hati-hati dan memandang Hao Ren. Semakin dia memandang Hao Ren, semakin baik kesan yang dimilikinya. East Ocean University adalah universitas terkenal, tetapi pengaruhnya di negara ini kurang dari beberapa universitas di utara. Tetapi setelah kejadian ini, paparan sekolah akan meningkat, dan mungkin ada banyak siswa yang mendaftar ke East Ocean University. Lagi pula, di atas ruang kosong lukisan pemandangan, Song Qingya juga menulis dalam naskah standar, East Ocean University adalah universitas yang hebat. Huang Suji membawa masalah ke sekolah, tapi Hao Ren membawa reputasi ke sekolah. Hao Ren,
Jika kamu memiliki pertanyaan mulai sekarang, datang kepada aku jika kamu tidak dapat menghubungi wakil kepala sekolah Lu. Kepala sekolah Liu meletakkan tangannya di bahu Hao Ren dan berkata dengan ramah. Ya, kepala sekolah Liu, kata Hao Ren. Zhou Liren dan yang lainnya menelan ludah mereka dari kejauhan. Hao Ren pasti punya beberapa koneksi dengan pihak berwenang. Pikir mereka. Zhao Jiai, Zhou Liren, Yurong, ayo makan. Ini pada aku. Hao Ren memanggil orang-orang dan berkata kepada mereka. Yurong memandang Hao Ren dengan bingung dan berpikir bahwa Hao Ren masih Hao Ren. Bahkan jika dia adalah putra dari dua ilmuwan kelas dunia, dia masihlah Ren Hao yang mereka kenal. Jika Hao Ren tidak mau, mengapa dia berteman dengan mereka sebelumnya? Ayo makan. Zhou Liren berteriak. Dia memang terkejut bahwa orang tua Hao Ren adalah Hao Zonghua dan Yue Yang. Namun, Hao Ren masih saudara mereka. Senang rasanya bisa menjadi saudara lelaki dengan putra tokoh penting yang memiliki pengaruh lebih besar daripada gubernur provinsi. Ayo pergi, Yujia. Hao Ren menepuk siku Xie Yujia. Xie Yujia tersenyum ramah. Matahari terbenam itu indah. Tidak peduli situasinya, bermartabat atau miskin, dia bersedia untuk tinggal di sisi Hao Ren. Kekuatannya berubah tetapi tidak hati. Itulah sebabnya Xie Yujia menyukai Hao Ren. Dia rendah hati dan tidak pernah merasa sombong. Bab 692. Hao Ren membawa Zhao Jiai dan yang lainnya ke lapangan Hongji untuk makan sebagai kompensasi karena menyembunyikan identitasnya. Xie Yujia memanggil Malina dan gadis-gadis lainnya, dan Hao Ren menjadi pusat diskusi semua orang. Gadis-gadis selain Malina melihat Xie Yujia duduk di samping Hao Ren dan menyesal memandang rendah Hao Ren sebelumnya. Mereka tidak berharap latar belakang Hao Ren begitu kuat. Namun, mereka tidak tahu bahwa orang tua Xie Yujia memiliki dua pabrik di AS dan berencana membuka yang ketiga. Keluarga Xie Yujia sebanding dengan Hao Ren, tetapi Xie Yujia tidak suka pamer. Pakaiannya polos dan sederhana, dan itulah sebabnya gadis-gadis ini juga tidak tahu tentang latar belakangnya. Mereka makan malam sampai jam 8. Karena mereka dalam suasana hati yang baik, Hao Ren minum bersama mereka dan tidak menggunakan esensi alam apapun untuk menyingkirkan perasaan mabuk. Dia meminum semua yang disajikan kepadanya dan membuat semua orang berpikir bahwa dia adalah dewa minuman keras. Namun, Hao Ren merasa sedikit pusing setelah beberapa jam. Xie Yujia mendukung Hao Ren, berjalan keluar dari restoran bersamanya, dan melambai pada Zhao Jiai dan orang-orang lain yang menyeringai. Dia berencana untuk membawa Hao Ren di sekitar lapangan Hongji untuk membantunya sadar ketika dia tiba-tiba melihat Zhao Yanzi dengan seragam biru mudanya. Zhao Yanzi berdiri di gerbang lengkung Hongji Square dan berjalan cepat ketika dia melihat Hao Ren. Kemudian, dia memperhatikan bahwa wajah Hao Ren merah seolah-olah dia sedikit mabuk, dan dia menatap Xie Yujia seolah-olah dia bertanya yang terakhir mengapa Hao Ren mabuk. Dia bersenang-senang minum dengan teman-teman, Xie Yujia menjelaskan. Aku makan di sini dengan paman ketiga aku, kata Zhao Yanzi. Xie Yujia mengangguk dan ingat bahwa paman ketiga Zhao Yanzi kembali. Namun, paman ketiga Zhao Yanzi mungkin pergi karena Zhao Yanzi berdiri di sini sendirian saat ini. Zhao Kuo mampu bertarung melawan seorang pembudidaya tingkat kian puncak yang jauh lebih tua, dan kekuatannya menakutkan. Dia meninggalkan kesan mendalam pada pikiran Xie Yujia. Jika Zhao Yanzi menekan Hao Ren dengan paman ketiganya, Hao Ren akan dibatasi. Namun, Zhao Yanzi tampaknya telah membicarakan hal ini dengan paman ketiganya. Setelah hari itu, permusuhan Zhao Yanzi terhadapnya tampaknya berkurang banyak. Dia tidak bertarung dengan Xie Yujia sepanjang waktu tetapi merawat Hao Ren bersama. Aku akan ke surga kelima, kata Zhao Yanzi. Oh, oke. Xie Yujia bertepuk tangan dengan ringan, dan Little White berlari keluar dari sudut Hongji Square. Bersama-sama, Zhao Yanzi memandang Hao Ren dan Xie Yujia dan berkata dengan santai. Xie Yujia mengangguk. Dia akan khawatir membiarkan Zhao Yanzi pergi ke surga kelima sendirian. Hao Ren menarik napas dalam-dalam dan menghentikan perasaan mabuk sedikit. Dia ingin menunjukkan ketulusan ketika dia minum dengan Zhao Jiai dan yang lainnya dan tidak memanfaatkan esensi alam. Sudah lama sejak dia mabuk. Aku akan menerobos ke alam formasi inti, kata Zhao Yanzi. Kalimat itu membuat Hao Ren sadar. Itu adalah tonggak besar bagi para penggarap yayasan pendirian yayasan untuk menerobos ke alam formasi inti. Itu juga lompatan tiba-tiba di level. Jika terjadi kesalahan, mungkin saja seseorang bisa kehilangan nyawanya.
Zhao Yanzi berlari menuju sudut di Hongji Square, dan Little White mengikuti dengan erat dan berubah menjadi singa salju di bidang energi merah. Hao Ren mengambil jepit rambut emas ungu dan melemparkannya di kakinya. Itu berubah menjadi perahu emas, mengambil Xie Yujia, dan terbang ke langit. Di sudut tangga di lapangan Hongji, Zhao Kuo memandangi 3 orang yang terbang ke langit dan tersenyum ketika dia menggelengkan kepalanya. Gadis kecil ini punya pikiran sendiri, dan aku tidak bisa mengendalikan terlalu banyak seperti pamannya. Di Laut Iblis, tidak ada binatang iblis level 9 dan level 10 yang muncul. Jadi, itu karena Hao Ren membuat perjanjian dengan Raja Iblis Besar. Dalam hal ini, aku masih berutang budi pada anak ini, pikir Zhao Kuo sambil mengangkat botol minuman keras di tangannya dan minum. Setelah keluar dari lautan iblis, tidak ada artinya bertarung melawan para tetua tingkat kian biasa. Di East Ocean City, hanya Su-Han yang layak dilawan. Jika Su-Han bisa naik level, itu akan lebih menantang untuk melawannya. Zhao Kuo selalu merasa bahwa kekuatan Su-Han bisa naik ke level lain, dan itu sama sekali bukan yang dia ungkapkan saat ini. Penggarap yang ingin mengisi kerilem naga langit biasanya akan meninggalkan satu esensi alam sebagai cadangan. Karena itu, ketika Zhao Kuo bertarung melawan Tai Cave Master, ia hanya menggunakan sedikit lebih dari setengah kekuatannya. Semakin tinggi ranahnya, semakin sulit untuk mengevaluasi kekuatannya sendiri. Di ranah Zhao Kuo dan Su-Han, pemenang pertarungan akan memiliki momentum untuk mengisi daya di alam naga langit. Kultivator unsur logam yang menjadi naga surgawi bertahun-tahun yang lalu juga menyerang dunia setelah dia mengalahkan semua lawan yang bisa dia temukan. Zhao Kuo minum lebih banyak minuman keras dan merasa nyaman. Dia akan bertarung melawan Su-Han setelah seminggu. Pada saat ini, Hao Ren sudah melewati awan dan memasuki surga kelima. Sebuah bola energi besar menutupi KTT Ethereal yang sangat tenang. Dalam beberapa hari, ketiga sekte di sekitar Ethereal Summit membangun banyak bangunan. Bangunan-bangunan kuno saling bertumpuk, dan mereka dapat dibandingkan dengan sekte-sekte berukuran sedang dengan sejarah panjang. Jika ketiga sekte ini dipandang sebagai satu, Ethereal Summit secara samar-samar memiliki suasana sekte raksasa. Lampu-lampu di ketiga sekte ini menyala, dan banyak murid bepergian di antara istana di atas pedang. Adegan itu terlihat sangat hidup. Namun, tidak ada yang berani mendekati lembah Herb King yang merupakan milik Raja Herbal Herb. Itu adalah area terlarang dari sekte. Hao Ren dan Zhao Yanzi menggambar 2 sinar lampu merah saat mereka terbang di atas 3 sekte dan bergegas ke lembah. Selusin catatan transmisi suara biru ada di pintu masuk lembah, dan kebanyakan dari mereka adalah pesan mencari pil eliksir. Juga, lusinan cincin ibu jari yang ditemukan oleh lebih dari 10 sekte di Six Heaven ditempatkan di pintu masuk lembah dan menunggu untuk dikumpulkan. Hao Ren membawa Xie Yujia ke pintu masuk lembah dan melihat pembudidaya menunggu dengan hormat dengan segala macam cincin ibu jari di depannya. Cincin jempol dianggap sebagai harta dharma yang langka di sekte budidaya, dan sekte-sekte ini di surga ke-6 berusaha sangat keras dan hanya menemukan cincin ibu jari ini. Masih ada beberapa bagian yang tidak baik, dan sekte tidak berani menyerahkannya. Mereka takut bahwa mereka mungkin akan menyinggung Tuan Raja Ramuan dengan cara tertentu. Hao Ren muncul di pintu masuk lembah, melepaskan lebih dari selusin energi pedang, dan mengumpulkan cincin ibu jari di telapak tangannya. Para pembudidaya yang diperintahkan untuk tinggal di pintu masuk lembah mengangkat kepala mereka, dan mereka terkejut melihat murid senior dari Master Raja Herbal. Jika ada sesuatu yang lebih baik daripada cincin ibu jari kamu saat ini, ganti saja, kata Hao Ren kepada Xie Yujia. Tidak apa-apa. Yang kamu berikan padaku bekerja dengan baik. Xie Yujia menunduk sedikit dan berkata dengan malu-malu. Dia melihat cincin jempol yang diberikan Hao Ren sebagai cincin pertunangan, dan artinya lebih penting. Bahkan jika cincin ibu jari lainnya lebih baik, dia masih menyukai cincin ibu jari merah yang diberikan Hao Ren lebih banyak. Hao Ren tahu pikirannya dan tersenyum tak berdaya. Xie Yujia terlalu hemat. Dia bahkan sangat sederhana dan polos dalam hal harta dharma. Karena Xie Yujia tidak memilih, Hao Ren memutuskan untuk mengambilnya untuknya. Setelah energi kilat menyala, lebih dari setengah cincin ibu jari pecah berkeping-keping. Para pembudidaya yang berdiri di pintu masuk terkejut ketika mereka melihat Hao Ren segera menghancurkan cincin jempol itu. Dari 4 cincin ibu jari yang tersisa, 2 diantaranya terbuat dari batu giok, 1 terbuat dari bambu, dan 1 lagi terbuat dari beberapa bahan logam. Hao Ren melemparkan ke-4 cincin jempol ini ke udara dan menembakkan 4 energi pedang pada mereka. Energi pedang mengenai cincin jempol, dan 2 dari mereka langsung pecah.
Jika mereka tidak memiliki ketegasan, mereka tidak cocok untuk Xie Yujia. Dua cincin ibu jari yang tersisa diletakkan di jari Hao Ren oleh energi pedang. Esensi sifat 5 unsur tiba-tiba masuk dan keluar dari dua cincin ibu jari, dan mereka bersinar penuh warna. Hao Ren langsung menyuntikkan 500 untai esensi alam ke dalamnya, dan cincin ibu jari kiri pecah berkeping-keping. Yang kanan diputar di ujung jari Hao Ren dan mengeluarkan suara berdengung. Para pembudidaya di pintu masuk benar-benar tercengang. Cincin jempol ini membutuhkan banyak usaha untuk menemukan, tetapi mereka hancur berkeping-keping oleh Hao Ren dalam sekejap. Khususnya cincin ibu jari yang patah terakhir hancur berkeping-keping oleh esensi alami Hao Ren. Kekuatan ledakan macam apa itu? Jika esensi alam itu dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Mereka berpikir dalam hati. Hao Ren meraih cincin ibu jari bambu dan menaruhnya di telapak tangan Xie Yujia. Cobalah sendiri. Xie Yujia terpana oleh cara Hao Ren menguji harta dharma juga. Cincin ibu jari yang semuanya tampak hebat segera dievaluasi. Xie Yujia mengenakan cincin ibu jari bambu dan menggunakan esensi alaminya, dan cincin ibu jari ini bersinar dengan warna coklat dan menutupinya. Xie Yujia meraih liontin busur iblis di lehernya dan menggelengkan jarinya. Liontin itu berubah menjadi busur iblis yang panjangnya 1 meter, dan 3 panah tajam muncul di telapak tangannya dan melesat ke langit. 3 panah yang ditembakkan berisi beberapa bintik-bintik coklat, dan kecepatan mereka tampaknya lebih cepat. Hao Ren melihat lekukan miring pada cincin ibu jari bambu, dan mereka tampaknya untuk memanah. Cincin bambu ini ditemukan oleh tuanku di sebuah gua pembudidaya kuno. Selain cincin ibu jari ini, kami juga menemukan salinan Sky Archery Scroll. Petik 2. Salah satu pembudidaya takut bahwa Hao Ren tidak puas dengan cincin jempol ini, jadi dia mengambil setengah langkah dan berkata, Hao Ren mengangguk. Hao Ren tidak mengatakan apa-apa, tetapi pembudidaya ini mengambil salinan teknik dan meletakkannya di tangan Hao Ren. Hao Ren membalik-balik halaman, mengetahui bahwa buku kuno ini memang mencatat teknik memanah. Sepertinya pembudidaya yang menggunakan teknik ini juga seorang pemanah, dan itu adalah kebetulan bahwa Master Sekte ini menemukan cincin dan teknik itu. Kultivator lain saling memandang dan tidak bisa melakukan apapun. Cincin ibu jari yang mereka temukan tidak cukup baik, dan mereka tidak memiliki teknik langka untuk diberikan. Xie Yujia menggunakan spell Origin Note Scroll dan meringankan cincin jempol merah di jarinya juga. Lampu merah bersinar di sekelilingnya dan membentuk bola energi pertahanan. Cincin ibu jari merah dengan permukaan halus tampaknya menjadi harta dharma yang defensif. Itu adalah aksesori yang dapat melindungi jari, tetapi itu bukan untuk memanah. Hao Ren memukulnya dengan energi pedang, dan bola energi merah ini hanya bergetar sedikit tetapi tidak pecah. Dia berdiri di samping Xie Yujia sekarang. Jika serangan itu dari jarak jauh, Xie Yujia punya cukup waktu untuk melawan. Dengan serangan dan pertahanan, Xie Yujia seperti tank. Dengan bantuan kain Rui, posisi Xie Yujia akan melayang. Sepertinya dia akan hebat dalam mengendalikan tempo pertempuran mulai sekarang. Bab 693. Kalau begitu, kita akan menyimpan ini, kata Hao Ren. Seperti busur iblis Xie Yujia, cincin jempol yang terbuat dari bambu ini juga merupakan harta dharma pada pembudidaya kuno, dan mereka cocok satu sama lain dengan baik. Adapun cincin ibu jari merah yang diberikan Hao Ren kepadanya, itu bisa membuat bola energi sehingga dia bisa menembakkan panah tanpa terganggu. Oke, Xie Yujia juga menyadari bahwa dia bisa menembak lebih baik dan lebih cepat dengan cincin ibu jari bambu ini. Alat unik ini cukup berguna. Dia menyingkirkan busur iblis dan mengeluarkan catatan membuka esensi dari gelangnya dan menyerahkannya kepada pembudidaya yang membawanya cincin ibu jari bambu dan tekniknya. Semua pembudidaya lainnya sangat iri dengan pemuda ini. Karena yang lain juga membawa cincin jempolnya, Xie Yujia memberi masing-masing dari mereka pil pendirian yayasan sebagai hadiah hiburan. Sekte di surga ke-6 tidak kekurangan pil pembentukan yayasan, tetapi pil pendirian yayasan tingkat 4 yang dibuat oleh Herb King Master lebih baik daripada yang dibuat oleh sekte mereka sendiri. Dengan pil, pembudidaya ini setidaknya bisa melaporkan kembali ke sekte mereka. Hao Ren melambaikan tangannya, dan kapal emas membawanya dan Xie Yujia kembali ke lembah. Tuan Raja Herbal itu misterius. Setelah melihat murid senior kembali, para pembudidaya dari Six Heaven ini tidak berani berlama-lama dan pergi satu persatu. Kultivator yang mendapat catatan esensi pembuka berlari paling cepat karena catatan ini berarti pemulihan satu lagi kultivator Naschen Soul Realm di sektenya.
Sekte sekutunya merasa sangat cocok untuk menukar cincin ibu jari dan teknik memanah dengan nada pembuka kunci. Bagaimanapun, cincin ibu jari dan teknik memanah tidak terlalu berguna bagi sekte. Sementara sekte di surga ke-6 sedang mencari ramuan spiritual langka, mereka juga mengirim orang ke 3 sekte kecil di sekitar KTT Ethereal untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan Tuan Raja Ramuan. Ketika Hao Ren kembali ke lembah dengan Xie Yujia, anak singa salju menggonggong karena kelaparan. Mereka mengikuti Little White dan menggerogoti bulunya, dan beberapa bahkan merangkak di bawah perutnya. Kemari. Kemarilah, Xie Yujia mendarat di tanah dan memberi isyarat kepada mereka. Anak-anak singa salju berguling-guling seperti bola salju dan memeluk kakinya, memohon perhatian. Ini untukmu. Xie Yujia mengeluarkan lebih dari selusin pil eliksir, dan anak-anaknya segera jatuh ke tanah untuk mengambilnya. Hao Ren menggosok mereka satu persatu dan menemukan bahwa mereka berdua telah mencapai level 1. Itu menunjukkan bahwa pil eliksir level 3 dengan mudah meningkatkan fisik mereka. Harus dicatat bahwa pil eliksir level 3 bukanlah persediaan biasa di sekte budidaya, dan bahkan para penatua tidak dapat meminum satu pil eliksir level 3 setiap hari. Selain itu, intensitas esensi alam di KTT Ethereal jauh lebih berlimpah daripada gua singa salju di darat. Dengan demikian, tidak mengherankan bahwa anak singa salju ini tumbuh lebih cepat daripada singa salju biasa. Zhao Yanzi merawat ramuan spiritual. Ketika dia melihat Xie Yujia memberi makan anak singa salju, dia berlari untuk membelai mereka. Perisai emas kehabisan kalung Hao Ren tiba-tiba. Itu telah mengambil kalung Hao Ren sebagai kamar tidurnya, datang dan pergi sesuka hati. Sebagai harta spasial Dharma, kalung itu bisa menyimpan semua jenis barang dengan esensi alam, tetapi tidak bisa mengunci harta spiritual tertinggi. Melihat perisai emas berputar di lembah, Hao Ren segera mengeluarkan energi pedang dan berteriak, "Keluar!" Dengan formasi susunan yang baru dibangun, esensi alam dalam Ethereal Summit baru saja melimpah setelah berhari-hari akumulasi, dan Hao Ren tidak ingin perisai emas menghisap esensi alam kering. Setelah terbang mengelilingi lembah 2 kali, perisai emas menembakkan beberapa lampu emas dengan murung sebelum terbang keluar dari Ethereal Summit dan menuju surga ke-6. Penggarap biasa ingin menjaga harta spiritual tertinggi dekat dan tidak akan pernah menendang mereka seperti Hao Ren. Namun, Hao Ren tahu perisai emas dengan baik, dan dia tahu bahwa itu akan kembali dengan kehendaknya sendiri. Itulah sebabnya dia tidak membiarkannya menjadi liar di wilayahnya. Dia memberi Little White kebebasan total, dan dia melakukan hal yang sama dengan perisai emas. Selama mereka melakukan pekerjaan ketika dibutuhkan, Hao Ren tidak peduli dengan hal-hal lain. Bang! Perisai emas memecah formasi arai antara surga ke-5 dan surga ke-6, bergegas ke surga ke-6 yang indah, dan mengisap esensi alam saat menggigil dalam kegembiraan. Setelah melewati kesengsaraan surgawi, itu membutuhkan sejumlah besar esensi alam untuk memperkuat wilayahnya, yang mengapa ia menjadi lelah setelah mengalahkan Vajra penakluk iblis yang satu tingkat lebih rendah. Tiba-tiba, awan melonjak, dan dunia berubah warna di surga ke-6. Saat itu malam hari, dan berbagai tuan yang telah berkultivasi di pengasingan merasa ada yang salah dan bergegas keluar dari pegunungan belakang. Mereka melihat benda hitam dengan cahaya radiasi di sekelilingnya mengisap benda-benda di sekitarnya dengan gila. Jika Yue Yang dan Hao Zonghua melihat pemandangan ini, mereka akan heran melihat lubang hitam kecil. Para master jelas bisa merasakan penipisan esensi alam di surga ke-6. Ketika mereka khawatir esensi alam di surga ke-6 akan habis, benda hitam itu berhenti makan. Objek hitam itu tiba-tiba meludahkan banyak hal. Puing-puing, daun kering, lumpur, semua itu memenuhi lembah. Sambil memancarkan cahaya keemasan, harta ini terbang melambat menuju surga ke-5. Harta spiritual muncul di dunia. Para tuan yang berdiri di gunung sekte mereka tergoda. Meskipun para master yang masih di alam formasi inti tidak berani bergerak, mereka yang telah memulihkan alam Naschen Soul mereka mengejar harta karun Dharma yang bersinar tanpa ragu-ragu. Beresiko untuk menjinakkan harta spiritual semacam itu, tetapi akan sangat membantu mereka jika mereka berhasil menjinakkannya. Biasanya, harta spiritual adalah yang paling rentan ketika mereka pertama kali muncul di dunia dan akan mengambil pembudidaya pertama yang mereka lihat sebagai pemilik mereka. Ketika perisai emas menembak kembali ke surga ke-5, para master rilem jiwa Naschen mengikutinya. Setelah menghisap dalam jumlah yang cukup dari esensi alam, perisai emas cepat, dan para master alam Naschen Soul mengejarnya dengan kecepatan tertinggi mereka. Sebagian besar pembudidaya tidak bisa melihat harta spiritual sepanjang hidup mereka. Jika mereka memiliki kesempatan untuk menjinakkan harta spiritual dengan sukses,
itu akan mengubah nasib mereka sepenuhnya. Dengan harta spiritual, tidak hanya sekte mereka akan menjadi sekte nomor 1 di surga ke-6, tetapi para pembudidaya itu sendiri memiliki kesempatan untuk mengisi daya di alam formasi jiwa. Perisai emas berputar dan menghilang ke lembah. Para master akan mengikuti ketika mereka menyadari bahwa medannya cukup akrab. Mereka segera berhenti terbang karena mereka menyadari bahwa itu adalah KTT Ethereal Herb King Master. Harta spiritual adalah milik Raja Ramuan Raja, dan itu dilepaskan ke surga ke-6 untuk menyerap esensi alam. Para master dari Six Heaven ini terbang di sekitar Ethereal Summit beberapa kali dan pergi. Jika itu adalah Master Realm baru lahir jiwa yang telah melepaskan harta spiritual tertinggi untuk menghisap esensi alam di surga ke-6, para master ini akan bergabung dan meminta master itu untuk membagikan harta spiritual tertinggi. Namun, mereka tidak bisa mengacaukan Tuan Raja Herb. Mereka bergegas keluar di tengah malam, dan sekarang mereka harus kembali dengan kebencian. Dengan cahaya yang mengalir di permukaan hitamnya, perisai emas menembak ke lembah dan berbaring di atas batu dengan malas. Itu menyadari bahwa hari-hari dengan Haoren memang nyaman. Jika tidak, para pembudidaya alam jiwa Naschen akan mengejarnya sampai subuh setelah menyedot begitu banyak esensi alam dari surga ke-6. Mungkin ada kemungkinan di mana para master memiliki teknik tertinggi dan bisa menangkapnya dengan sukses. Namun, setelah memasuki lembah Haoren, tidak ada master dari Naschen Soul Realm yang berani mengikuti. Perisai emas meludahkan gelombang esensi alam dan mulai menyerap jiwa harta Vajra penakluk iblis yang telah diambilnya. Jika itu benar-benar bisa menyerap jiwa harta, lampu kemasannya bisa menghancurkan harta, yang akan menjadi luar biasa fitur. Harta spiritual tertinggi bekerja sangat keras karena mereka tidak ingin terbunuh seketika oleh harta yang lebih kuat. Dalam perspektif ini, perisai emas lebih didorong daripada Little White. Setelah melirik perisai emas yang tampak seperti lempengan besi berkarat, Haoren mengeluarkan Rui Cloud dan menyerahkannya kepada Xie Yujia bersama dengan teknik kontrol. Ketika kamu punya waktu, pelajarilah dan lihat bagaimana menggunakannya, kata Haoren. Oke. Xie Yujia menunduk dan membaca kertas yang diberikan Haoren padanya. Menghitung busur iblis yang telah diberikan Haoren sebelumnya, dia sekarang memiliki total 4 harta dharma. Zi, apakah kamu akan menerobos? Haoren melihat ke bawah dan bertanya pada Zhao Yanzi yang sedang bermain dengan anak singa salju di padang rumput. Dengan sikap Zi, dia bukan seorang kultivator yang rajin dan telah kehilangan dorongan terutama setelah dia meninggalkan Xie Yujia di belakang dalam hal kultivasi. Aku tahu. Zhao Yanzi melompat, merasa sedikit kesal setelah melihat Haoren memberikan kain putih kepada Xie Yujia. Meskipun dia merasa kain putih itu tidak berharga, dia masih sedikit cemburu. Duan Yao telah mencapai alam jiwa yang baru lahir, kata Haoren. Naschen Soul Realm, tercengang, Zhao Yanzi menjawab setelah beberapa detik, kamu bohong. Ketika Duan Yao meninggalkan rumah Haoren, dia hanya berada di alam formasi inti tingkat rendah. Karena itulah Zhao Yanzi tidak percaya dengan Haoren. Di samping mereka, Xie Yujia terkejut ketika Haoren mengatakan bahwa Duan Yao telah mencapai alam jiwa yang baru lahir. Namun, dia lebih perhatian daripada Zhao Yanzi dan bertanya-tanya bagaimana Haoren tahu tentang Duan Yao. Bagaimanapun, yang terakhir telah pergi dengan Lady Zhen. Jika Haoren tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa Duan Yao telah mencapai alam jiwa yang baru lahir. Dia berharap Duan Yao bisa datang ke tanah lagi untuk merangsang Zhao Yanzi dan membuktikan kejujurannya. Mengingat bahwa Duan Yao telah mengalahkan jiwa-jiwa dari Raja Iblis Besar, Haoren merasa seperti dia mendapatkan kehadiran yang luar biasa. Jika dia tidak berkultivasi keras, dia mungkin tidak akan cocok untuknya. Baik, aku akan berkultivasi untuk menerobos ke dunia yang lebih tinggi. Zhao Yanzi tidak percaya bahwa Duan Yao telah mencapai alam jiwa yang baru lahir. Tapi mendengar Haoren menyebutkan nama yang terakhir, dia menjadi kompetitif. Setelah dia makan malam dengan Zhao Kuo yang mengajarinya sebentar, dia yakin bahwa dia bisa masuk ke Core Formation Realm. Mengingat bahwa Duan Yao berada di alam formasi inti sementara dia hanya di alam pendirian yayasan, Zhao Yanzi bertekad untuk mengejar Duan Yao. Ho, keponakan yang baik, kamu terlalu banyak memikirkan muridku. Aku ingin tahu apakah kamu ingin mengambil Yao dari aku. Suara Lady Zhen tiba-tiba terdengar. Kemudian, formasi arai terbuka, dan Lady Zhen mendarat di lembah dengan Duan Yao yang wajahnya yang cantik tampak dingin. Bab 694. Wajah Duan Yao tampak kaku seolah-olah Haoren berhutang ratusan yuan padanya. Aku akan pergi ke Sky Mountain Sect dengan Yao dan datang untuk mengunjungi kamu dalam perjalanan.
Mata indah Lady Zhen melengkung saat dia tersenyum. Keponakan, karena kamu ada di sini, aku akan mempercayakan Yao padamu. Hao Ren memandangi Lady Zhen, terkejut bahwa mereka muncul tepat ketika dia berbicara tentang mereka. Zhao Yanzi berkedip bingung dan menatap Lady Zhen dengan waspada, bertanya-tanya apakah Lady Zhen bermaksud mendorong Duan Yao ke Hao Ren. Dia kemudian melirik Duan Yao lagi dan terkejut menemukan bahwa yang terakhir melepaskan aura alam jiwa yang baru lahir. Hohoho, gadis kecil, ini adalah hal yang aku janjikan padamu. Sambil tertawa, Lady Zhen mengeluarkan pakaian tradisional kecil pada Zhao Yanzi, dan itu berlari keluar seperti kilatan cahaya berwarna-warni. Zhao Yanzi mengambil gaun ringan dan mengukurnya dengan gembira, menemukan bahwa itu hanya ukuran tubuhnya. Gaun tradisional ini memiliki beberapa permata berharga yang bertatahkan, yang menyerupai gaun yang dikenakan Duan Yao. Aku akan ke surga ke-6 untuk membersihkan masa laluku. Duan Yao memandang Hao Ren dan berkata, menekankan setiap kata. Drer, meringkuk di rumput, Little White yang telah berusaha keras untuk menyerap inti setan level 10 melengkungkan punggungnya dan menggeram pada Duan Yao. Mengabaikan Little White, Duan Yao terus menatap Hao Ren. Hao Ren mengangguk sedikit. Kamu, ikut aku, Duan Yao melanjutkan. Kamu, Zhao Yanzi menggertakkan giginya dan berjalan ke sisi Hao Ren, menghalangi dia dari Duan Yao dengan tubuhnya. Setelah beberapa pemikiran, Hao Ren menyadari bahwa Duan Yao memiliki hambatan dalam kultivasinya karena dia belum memutuskan hubungan dengan Sky Mountain Sect di dalam hatinya, dan inilah mengapa Lady Zhen membawanya kembali untuk menyingkirkan simpul di hatinya. Karena Sky Mountain Sekte telah mengirim Duan Yao ke KTT Ethereal, mereka masih berpikir bahwa dia bersama Tuan Raja Ramuan. Akan masuk akal jika Hao Ren membawanya ke Sky Mountain Sect. Oke. Hao Ren mengangguk. Hao Ren masih berutang budi pada Duan Yao karena membantunya di Laut Setan, jadi dia setuju untuk menemaninya kembali ke Sky Mountain Sect. Terkejut bahwa Hao Ren akan setuju, Zhao Yanzi segera mengambil setengah langkah ke depan dan berkata, aku akan pergi denganmu. Saat dia mengatakan itu, Zhao Yanzi mengeluarkan Purple Green Treasure Sword. Ayo berjuang. Kamu tidak bisa berada di alam jiwa yang baru lahir. Dia menantang Duan Yao. Setelah mundur setengah langkah ringan, Duan Yao mengetuk tubuh Purple Green Sword dengan buku jarinya. Ding! Dengan suara garing, Zhao Yanzi tersandung dan jatuh ke tanah dengan pedang di tangannya. Itu meyakinkan Zhao Yanzi bahwa Duan Yao benar-benar mencapai alam jiwa yang baru lahir. Dengan rilem yayasan pembentukannya, Zhao Yanzi bukan tandingan jari kecil Duan Yao. Di malam yang gelap, Duan Yao tampak lebih cantik dari sebelumnya. Meskipun masih ada jejak kenakalan, dia memiliki aura gadis iblis kecil. Putus asa, Zhao Yanzi tahu bahwa Duan Yao jauh melampaui dia, dan yang terakhir menunjukkan belas kasihan dengan tidak mengambil kembali Purple Green Treasure Sword. Dengan kata lain, Duan Yao mungkin berpikir bahwa Purple Green Sword tidak layak lagi diperhatikan. Zhao Yanzi percaya diri beberapa saat yang lalu, tapi harga dirinya mendapat pukulan besar. Sebenarnya, Duan Yao ingin mengambil kembali pedangnya, tetapi dia ingat peringatan Lady Zhen. Dia tidak diizinkan untuk menimbulkan konflik ketika bertemu Hao Ren dan yang lainnya selama perjalanan singkat ke Sky Mountain Sect ini. Ayo pergi. Hao Ren melepaskan kapal emas dan menarik Zhao Yanzi ke sana. Zhao Yanzi adalah seorang gadis yang cemburu. Hao Ren ingin dia pergi bersama mereka sehingga dia tidak akan curiga. Sekarang Sky Mountain Sekte rusak parah, mereka tidak akan bisa melakukan apapun pada mereka. Meskipun Duan Yao telah mencapai reality Nas Chen Sol, kekuatannya tidak sombong dalam pikiran Hao Ren. Duan Yao tidak masuk ke kapal Hao Ren. Sebagai gantinya, dia terbang dengan pakaian tradisional penuh warna yang diberikan Lady Zhen kepadanya dan bergegas keluar dari formasi susunan, menuju ke surga ke-6. Berdiri di atas kapal, Zhao Yanzi tidak menyukai Duan Yao, tetapi dia memiliki kesan yang baik tentang Lady Zhen karena yang terakhir membawa hadiahnya setiap kali mereka bertemu. Sementara Hao Ren mengarahkan perahu di haluan, Zhao Yanzi mengenakan pakaian tradisional yang diberikan Lady Zhen dan mengedarkan esensi alaminya melalui itu, merasa sangat ringan sehingga dia bisa terbang di dalamnya. Pakaian tradisional yang dibuat secara pribadi oleh Lady Zhen ini sangat cantik. Ketika Zhao Yanzi berputar, tepi gaun itu terbang dengan permata berharga yang berkedip. Dengan kecepatan luar biasa, kapal emas Hao Ren tiba di Sky Mountain Sect dalam sekejap mata. Duan Yao terbang dengan pakaian tradisional yang penuh warna dengan kekuatan Nas Chen Sol rilmnya dan mampu mengejar ketinggalan dengan kecepatan Hao Ren.
Banyak bangunan yang telah dihancurkan oleh Haoren di Sky Mountain Sect sebagian besar diperbaiki. Lampu terang di dalam sekte menunjukkan bahwa para murid sibuk berkultivasi. Sebagai penghargaan atas upaya mereka dalam membantu Haoren membangun formasi array untuk KTT Ethereal, 3 pembudidaya Nascent Soul Realm tingkat menengah di Sky Mountain Sect telah memulihkan kekuatan mereka. Namun, kekuatan sekte itu jauh lebih sedikit daripada keadaan puncak aslinya di mana mereka memiliki 1 puncak pembudidaya Nascent Soul Realm, 3 pembudidaya Nascent Soul Realm tingkat menengah, dan 5 pembudidaya Nascent Soul Realm tingkat rendah. Baru-baru ini, Sky Mountain Sect telah mencoba yang terbaik dan mendapatkan catatan pembuka esensi yang berharga, tetapi tidak memiliki efek ketika ditembakkan ke tubuh Guru Lingwu. Selain mencari ramuan spiritual yang dibutuhkan oleh Raja Herbal, sekte di surga ke-6 semuanya bekerja keras untuk membantu para murid tingkat menengah untuk berkultivasi karena satu lagi kultivator Nascent Soul Realm berarti lebih banyak pencegahan. Terhadap beberapa sekte yang tidak sabar, mereka mulai menyerang sekte-sekte yang para pembudidaya alam jiwa baru lahir mereka belum memulihkan alam mereka. Tambang batu roh dan ramuan spiritual dirampok. Dengan 3 Nascent Soul Realm penggarap di sekte, Sky Mountain Sect masih aman, tetapi orang-orang khawatir bahwa sekte lain akan bergabung dan menyerang bersama. Semua orang tahu bahwa Sky Mountain Sect memiliki ramuan paling spiritual, binatang roh terbaik, dan beberapa tambang batu roh berkualitas tinggi. Saat ini, semua orang di sekte gunung-gunung termasuk Lingwu Master dan para murid menyesal menyerang KTT Ethereal. Namun, mereka harus membela sekte karena mereka tidak bisa berdiri dan menonton sekte berusia 1000 tahun dihancurkan. Ketika setiap murid sekte tetap waspada akan bahaya, 2 lampu datang dari kejauhan. Puluhan pembudidaya Realm inti formasi segera terbang pada pedang terbang untuk memblokir musuh. Pada saat ini, kesalahan kecil apapun dapat menghancurkan sekte ini. Dalam beberapa hari terakhir, 2 sekte telah terbalik. Jika bukan karena campur tangan sekte di surga ke-7, semua sekte di surga ke-6 akan berperang satu sama lain. Ini, saudari junior Yao. Kultivator alam formasi inti di depan berteriak. Haoren memperlambat perahu, tetap di belakang dengan sengaja. Suster junior Yao kembali. Junior sister Yao kembali. Berita itu menyebar dengan cepat di Sky Mountain Sect. Swoosh. 3 pembudidaya alam jiwa yang baru lahir, Sekte Master Duan Ye, dan istrinya segera terbang keluar. Yao. Ibu Duan Yao meneteskan air mata di pipinya sebelum dia dekat dengan Duan Yao. Setelah Duan Yao dikirim ke Ethereal Summit oleh ayahnya yang kejam, Ibu Duan Yao dilarang pergi ke Ethereal Summit dan mencari Duan Yao. Dia telah berkali-kali menangis dalam beberapa hari terakhir. Mengambang di langit yang tinggi, mata Duan Yao memerah ketika dia melihat ibunya terbang gemetar dengan pedang terbang. Ledakan. Duan Yao tiba-tiba melepaskan auranya sebagai kultivator Nascent Soul Realm. 3 tua-tua Nascent Soul Realm berdiri di atas pedang terbang hampir kehilangan keseimbangan mereka sementara para pembudidaya Realm inti formasi di belakang mereka tersandung kaget. Duan Yao hanya di alam formasi inti tingkat rendah ketika dia dikirim keluar dari Sky Mountain Sect. Tapi sekarang, dia berada di Nascent Soul Realm. Tidak, mereka tidak bisa memanggilnya Suster Junior Yao lagi. Mereka harus menyebutnya sebagai bibi guru. Seorang praktisi Nascent Soul Realm berusia 15 tahun belum pernah terjadi sebelumnya dan mengejutkan. Yao. Ibu Duan Yao yang terbang menuju Duan Yao juga berhenti di langit yang tinggi, bertanya-tanya apakah gadis di depannya memang putrinya. Bibi Tuan Duan. Lusinan petani inti formasi inti tiba-tiba menyapa Duan Yao bersama. Karena dia telah mencapai alam jiwa yang baru lahir, menurut aturan Sky Mountain Sect, dia sekarang adalah bibi master mereka. Di sebagian besar sekte budidaya, peringkat tidak ditentukan oleh usia tetapi kekuatan. Itu berarti bahwa semua pembudidaya Realm inti formasi adalah satu generasi lebih rendah dari pembudidaya Realm jiwa Nascent. Aku, bukan tuan bibimu, kata Duan Yao sambil mengertakkan giginya. Melihat wajah-wajah saudara-saudari seniornya yang akrab di sekte itu, dan Yao meneteskan air mata. Ini adalah terakhir kalinya dia kembali ke Sky Mountain Sect. Lalu, dia memanggil dengan suara rendah. Ini juga terakhir kali dia bertemu ibunya. Ketika dia dikirim ke Ethereal Summit, dia tidak memiliki kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya. Yao. Mendengar kata-katanya, Ibu Duan Yao akhirnya yakin bahwa gadis di depannya adalah putrinya, dan air mata menyembur dari matanya. Sekarang setelah kamu meninggalkan Ethereal Summit, kamu harus pulang. Dia membujuk sambil melihat Duan Yao. Silakan pulang, Bibi Guru Duan.
Lusinan pembudidaya Rilem inti formasi berteriak sekaligus. Dengan hanya 3 petani Naschen Soul Rilem, Sky Mountain Sekte besar hampir tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Jika mereka memiliki satu lagi penggarap Naschen Soul Rilem, Sekte akan lebih terlindungi. Ye Yan yang telah menunjukkan kasih sayang kepada Duan Yao adalah di antara para pembudidaya Rilem inti formasi. Dia telah memutuskan hubungan dengan Duan Yao, dan sekarang dia terkejut bahwa Duan Yao telah mencapai alam jiwa yang baru lahir dalam waktu yang begitu singkat. Apakah ini hasil dari kultivasi ganda? Sambil melihat sosok ramping Duan Yao, dia terpana dengan pemikiran ini. Tidak melirik Ye Yan, Duan Yao menatap ayahnya dengan cermat. Hanya dalam waktu singkat, Sekte Master Duan Ye menjadi lebih kurus. Baru saja mencapai alam jiwa Naschen, Duan Yao tidak berpengalaman dan tidak bisa mengatakan bahwa tampilan lelah Duan Ye adalah karena kegagalannya dalam pengisian daya di alam jiwa Naschen. Sky Mountain Sect berada di ambang kehancuran. Bagaimana dengan Grand Paman Master? Duan Yao menahan air matanya dan bertanya. Majikan pamanmu merasa mati di dalam, dan dia mengunci dirinya di gunung belakang. Dia tidak berencana keluar lagi, kata Ibu Duan Yao sambil menghela nafas. Hua, berdiri di atas kapal emas, Hao Ren terbang perlahan dengan Zhao Yanzi. Bab 695. Munculnya kapal emas Hao Ren membuat khawatir para pembudidaya Sky Mountain Sect, dan mereka mundur beberapa langkah ketika mereka melihat Hao Ren berdiri di haluan kapal. 3 tetua Naschen Soul Rilem, Master Sect, dan istrinya berdiri dan menangkupkan tangan mereka di Hao Ren. Salam kepada guru. Tidak ada yang yakin apakah Hao Ren adalah Tuan Raja Ramuan. Dia agak terlalu muda untuk menjadi Raja Ramuan Raja. Bahkan jika dia tidak, dia luar biasa sebagai murid senior dari Herb Raja Guru. Ini adalah mengapa para penggarap disambut Hao Ren sebagai Master seolah-olah ia Herb Raja Guru sendiri. Di kapal emas Hao Ren berdiri seorang gadis muda lain yang tampaknya seusia dengan Duan Yao, dan dia mengenakan gaya pakaian tradisional yang sama dengan Duan Yao. Tetap dekat dengan Hao Ren, dia tampaknya adik perempuan Hao Ren, tetapi hubungan mereka tampak lebih intim dari itu. Setelah melihat Hao Ren, Duan Ye tiba-tiba menyadari bahwa Duan Yao kembali untuk mengunjungi keluarganya setelah menjadi selir Master Raja Ramuan atau murid senior Master Raja Ramuan. Dia terluka di dalam, tetapi dia menduga bahwa Duan Yao telah mencapai tujuan bergabung dengan Ethereal Summit dan dapat berbicara untuk Sky Mountain Sect. Berdiri di atas kapal, Zhao Yanzi memandang Duan Yao dan para pembudidaya Sky Mountain Sect diam-diam. Para pembudidaya laki-laki Sky Sekte Gunung juga melirik Zhao Yanzi, menemukannya cantik dan indah. Mereka iri pada Tuan Raja Ramuan karena memiliki selir yang begitu indah. Kemudian, mereka kesal bahwa Duan Yao, gadis paling lucu di Sky Mountain Sect, telah menjadi selir Master Raja Ramuan juga. Meskipun aura Zhao Yanzi hanya di Realms Foundation Establishment, mereka semua berpikir bahwa dia juga berada di Realm Naschen Soul, seperti Duan Yao. Para pembudidaya Realm Core Formation yang telah ke Ethereal Summit bahkan lebih cemburu ketika mereka ingat bahwa Hao Ren memiliki 2 pelayan yang cantik yang merupakan pembudidaya Naschen Soul Realm tingkat atas. Dengan kekuatan Tuan Herb Raja, dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan, dan tidak ada yang berani menantangnya. Sambil menatap Duan Yao, Hao Ren tidak menyadari banyak pikiran di benak para pembudidaya. Setelah beberapa pertimbangan, Duan Yao berkata kepada Duan Ye, "Ayah, aku ingin melihat Grand Paman Master." Jika sebelumnya, Duan Yao tidak akan bisa memanggil tokoh-tokoh seperti Ling Wu Master. Namun, karena dia telah mencapai alam jiwa yang baru lahir dan satu alam yang lebih tinggi dari ayahnya, Duan Ye tidak berani menegurnya. Duan Ye menoleh dan mengeluarkan perintah kepada seorang kultivator formasi inti di belakangnya, dan kultivator itu terbang ke gunung belakang dengan cepat menggunakan pedang terbang. "Yao," Ibu Duan Yao memandangnya dan memanggil dengan suara rendah. Melayang di langit yang tinggi, Duan Yao tiba-tiba terbang untuk berdiri di samping Hao Ren di atas kapal emasnya. Berdiri di sisi kiri dan kanan Hao Ren masing-masing, Duan Yao dan Zhao Yanzi keduanya mengenakan gaun tradisional yang berwarna-warni dan tampak seperti 2 boneka. Wosh, penanam Realm Core Formation terbang kembali dari gunung belakang. Di pedangnya yang terbang berdiri seorang lelaki tua, dan dia tidak lain adalah Tuan Ling Wu. Dengan mata cekung, wajah kuyu, dan jubah longgar Tao, Tuan Ling Wu tidak memiliki aura seorang guru seperti sebelumnya. Setelah jatuh dari puncak Naschen Soul Realm ke Foundation Establishment Realm, dia tidak bisa memulihkan ranah asalnya dan dengan demikian telah menjadi sampah. Itu adalah pukulan besar baginya.
Jika dia tidak diberitahu bahwa Duan Yao telah mencapai alam jiwa yang baru lahir, Tuan Lingwu tidak akan pernah keluar dari gunung belakang. Pada saat ini, dia berdiri di atas pedang terbang dari murid junior itu dan mempelajari Duan Yao dengan mata berawan, menemukan bahwa dia memang telah mencapai alam jiwa yang baru lahir. Meskipun wilayah kekuasaannya telah jatuh ke rilem yayasan pembentukan, matanya masih tajam. Mengingat bahwa dia harus mengorbankan Duan Yao untuk keselamatan Sekte Gunung-Gunung, Lingwu Master menjadi emosional ketika dia melihat bahwa dia telah mencapai alam jiwa yang baru lahir. Aku berterima kasih kepada ayah dan ibu karena membesarkan aku, kepada paman guru besar karena mengajari aku, dan kepada saudara-saudara senior karena membantu aku, kata Duan Yao kepada mereka dengan suara yang jelas sambil berdiri di samping Hao Ren. Dia mengeluarkan botol kecil dari sakunya dan melanjutkan, Grand Paman Master, ini adalah pil darah giok hitam yang aku mohon dari tuan aku, dan itu dapat menyembuhkan meridian yang rusak sepenuhnya. Mendengar kata-kata Duan Yao, Lingwu Master yang tampak seperti orang tua yang depresi mendongak. Dia belum pernah mendengar tentang pil darah giok hitam, tetapi harapannya naik ketika dia mendengar bahwa itu bisa menyembuhkan meridian yang rusak. Catatan penguncian esensi besar dari Eight Heaven hampir menghancurkan semua meridiannya. Sementara ia mencoba untuk mempertahankan rilem yayasan pembentukan, esensi sifatnya secara bertahap kehabisan. Jika dia tidak dapat menemukan cara untuk memulihkan kerajaannya, tubuhnya akan menua dengan cepat, dan dia akan mati dalam beberapa minggu. Itulah sebabnya dia mengunci diri di kamar rahasia di gunung belakang, siap untuk menyambut akhir hidupnya sendirian. Ini adalah botol bubuk penguat tulang yang dibuat dengan bubuk tulang binatang iblis level 8. Silakan bawa ke senior saudaramu sehingga ia dapat pulih ke core formasi rilem. Duan Yao mengambil botol abu-abu lain dan menyerahkannya kepada pembudidaya yang menerima pil untuk Lingwu Master. Ekspresi para penggarap Sky Sekte Gunung ini sedikit berubah ketika mereka mendengar kata-kata, binatang setan level 8. Tidak ada jejak binatang iblis level 8 bahkan di surga ke-7, dan sisa-sisa binatang iblis level 8 lebih berharga daripada tambang batu roh. Mereka belum pernah mendengar tentang bubuk penguat tulang tetapi tahu bahwa efek ramuan pasti luar biasa karena dibuat dengan bubuk tulang binatang setan level 8. Pandangan mereka bergeser dari Duan Yao ke Hao Ren, berpikir bahwa Tuan Raja Ramuan sangat kuat sehingga ia bisa menghasilkan ramuan ajaib yang bahkan tidak diketahui oleh Sekte Gunung-Gunung yang unggul dalam pembuatan ramuan. Juga, fakta bahwa Tuan Raja Ramuan memberikan ramuan ini kepada Duan Yao berarti bahwa dia adalah favorit Tuan Raja Ramuan, yang tidak mengejutkan karena Duan Yao begitu lincah dan cantik, banyak pembudidaya berpikir sendiri. Melihat pandangan mereka, Hao Ren tahu bahwa mereka mengira eliksir datang darinya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia tidak menjelaskan. Setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Ketika Sky Mountain Sect mengelilingi Ethereal Summit, adalah hal yang wajar bahwa Hao Ren melawan balik dengan seluruh kekuatannya dan menghancurkan lebih dari setengah struktur Sky Mountain Sect. Namun, untuk Duan Yao, Sky Mountain Sekte itu rumahnya di mana ia dibesarkan. Ada saudara-saudari dan kenangan seniornya. Setelah pertempuran di Ethereal Summit, Sky Mountain Sect telah menurun dengan cepat, itulah sebabnya dia membenci Hao Ren. Ayah, Bu, ini sebotol pil kehamilan yang bisa memperkuat fondasi kamu. Aku harap kamu bisa melahirkan adik laki-laki yang akan berperilaku lebih baik daripada aku. Duan Yao mengeluarkan botol merah dan melemparkannya ke ayahnya, Duan Ye. Berdiri di atas pedang terbang perak, Sekte Master Duan Ye menangkap botol itu, membuka tutup kayu, dan mencium aroma lusinan pil di dalam botol. Aroma yang sangat kuat dari ramuan. Sky Mountain Sekte unggul dalam pembuatan eliksir, dan Duan Ye telah melihat semua jenis eliksir. Dia telah mendengar pil kehamilan sebelumnya, dan itu adalah pil eliksir yang diambil oleh para pembudidaya kuno untuk mengandung keturunan tanpa merusak wilayah mereka. Bagaimanapun juga, adalah melanggar hukum alam untuk berkultivasi, dan merupakan keberuntungan yang langka bagi pembudidaya untuk memiliki anak. Itulah sebabnya para penggarap berpengalaman lebih bahaya daripada manusia ketika mereka mencoba untuk memiliki anak. Dengan meminum pil kehamilan, para pembudidaya dapat menurunkan risiko dalam proses memiliki anak. Namun, pil eliksir ini dibuat dengan inti internal binatang iblis level 6 yang tidak ditemukan di dunia budidaya saat ini. Itulah mengapa pil ramuan ini tidak dapat dibuat, dan pembudidaya laki-laki harus mendapatkan lebih banyak selir jika mereka ingin memiliki 1 atau 2 anak. Dengan memberi orang tuanya pil kehamilan, Duan Yao memberi mereka hadiah 2 hingga 3 anak. Aku kira kamu tidak akan merindukanku setelah kamu memiliki lebih banyak anak, pikir Duan Yao ketika dia mengepalkan tinjunya dan berdiri di samping Hao Ren. Ibu Duan Yao tampak bingung,
merasa seperti Duan Yao tidak akan kembali lagi. Namun, Duan Ye terlihat lebih senang daripada sedih karena dia bisa memiliki putra dengan pil kehamilan ini. Di antara puluhan pembudidaya rilem inti formasi, ekspresi Ye Yan adalah yang paling gelap. Reputasi dan kekuatan Mo Lianshan lebih baik daripada sebelum pertempuran dengan Ethereal Summit, dan kekuatan penguatan tulang Duan Yao dapat membantu Mo Lianshan berkultivasi kembali dan mungkin menjadi lebih kuat dari sebelumnya, yang berarti bahwa ia akan kehilangan kesempatan untuk menjadi sekte berikutnya menguasai. Juga, jika Duan Ye memiliki putra, akan lebih sulit baginya untuk menjadi master sekte. Setelah meletakkan botol pil ramuan ke lengan bajunya dengan hati-hati, Duan Ye memandang Duan Yao di langit yang tinggi dan berkata setelah beberapa saat mempertimbangkan, "Yao, masih ada 5 tetua yang belum menemukan kembali kerajaan mereka. Sekarang kamu melayani Tuan Raja Ramuan, bisakah kamu?" Sebelum dia bisa selesai, Duan Yao tahu apa yang dia inginkan, dan wajahnya berubah dari merah muda menjadi pucat dengan cepat. Dia tidak akan pernah lupa bahwa ayahnya telah mengirimnya ke Ethereal Summit seperti objek tanpa ragu-ragu. "Ayah, kita tidak memiliki ikatan lagi setelah aku pergi ke KTT Ethereal." Duan Yao tiba-tiba melepaskan auranya sebagai kultivator Naschen Soul Realm, dan bangunan yang sedang dibangun di lereng bukit runtuh di bawah amarahnya. "Aku, Duan Yao, tidak berutang apa-apa padamu lagi." Air mata Duan Yao meluncur turun di wajahnya saat dia menginjak. "Mulai sekarang, tidak ada Duan Yao di Sky Mountain Sect. Kamu tidak memiliki anak perempuan bernama Duan Yao, dan Sky Mountain Sect tidak memiliki murid bernama Duan Yao." Duan Yao mengucapkan kata-kata itu sambil menggigit bibirnya. Kemudian, dia menekan keras dada Hao Ren. Merasa tercekik sejenak, Hao Ren tiba-tiba mengerti situasinya dan memindahkan kapal emas itu. "Yao," Ibu Duan Yao memanggil dengan suara sedih. Duan Yao menahan air matanya dan tidak melihat ke belakang. Kemudian, dia melompat dari kapal emas Hao Ren dan terbang menuju langit rendah. Mulai sekarang, dia tidak akan ada hubungannya dengan Sky Mountain Sect, dan dia hanya milik Laut Setan. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.